Pencinta Radio Suara Wajar di mana saja Anda berada, selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kembali kita bersua di ruang udara dalam satu program Nuansa Iman. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba untuk memperbincangkan bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio 96,8 FM Radio Suara Wajar, memperbincangkan khususnya seputar sinode yang digaungkan oleh Bapak Suci Fransiskus dan sudah Bapak Suci Fransiskus buka pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Di studio telah hadir Bapak Dwijo. Selamat malam Pak Dwijo. Selamat malam Romo. Sehat Pak Dwijo ya? Sehat-sehat. Syukur, kita puji Tuhan sehat. Ada juga Pak Yudo. Selamat malam Pak Yudo. Selamat malam Romo. Sehat Pak Yudo ya? Amin. Baik, terima kasih Pak Yudo dan Pak Dwijo. Terima kasih atas kehadirannya di studio 96,8 FM Radio Suara Wajar. Para pendengar yang budiman, sinode dari bahasa dasarnya Yunani itu sinodos, itu berjalan bersama. Berjalan bersama. Pak Yudo, dengan istilah berjalan bersama, dengan istilah sinode, lalu nanti kaitannya dengan gereja lokal kita ya di Keuskupan Tanjung Karang. Yang Pak Yudo yang terlintas di ingatan Pak Yudo apa Pak Yudo? Silakan Pak. Kita pernah, keuskupan kita itu pernah melakukan yang kurang lebih sama, yaitu ketika kita mengadakan perpas gelar yang pertama, perpas gelar yang kedua, perpas gelar yang ketiga, pertemuan pastoral. Namanya agak beda ini, tapi maksudnya sama ini. Tapi kurang lebih apa yang dilakukan itu sama. Nah, kalau kita melihat apa yang kurang lebih yang dianjurkan, yang diajakkan oleh Bapak Paus, sebenarnya adalah sebuah refleksi perjalanan iman. Nah, kalau kita melihat misalnya konsili, ini kita bandingkan ya. Konsili itu adalah yang diundang adalah orang-orang pintar semua. Artinya para teolog, para uskup, orang-orang hebat yang berpengaruh. Lalu mereka diajak untuk memikirkan, mereka diajak untuk merefleksikan kembali apa yang mereka rasakan, mereka alami dalam hidupnya sebagai orang beriman pada zaman dan waktu tertentu itu. Nah, karena kita punya jarak yang sangat jauh antara iman para rasul yang dihidupi pada 2000 tahun yang lalu dan iman yang kita hidupi saat ini. Nah, ini kita refleksikan kembali. Nah, misalnya yang terjadi pada Konsili Vatikan yang kedua itu misalnya ya. Jadi ada hal yang boleh dikatakan direfleksikan, tapi yang merefleksikan sebenarnya ya orang-orang tertentu, artinya para teolog, para uskup dan orang-orang hebat. Nah, kali ini Bapak Paus mengajak kita terbalik ini. Justru dari akar rumput ini ya, kalau istilah sekarang ini ya. Jadi orang-orang yang mungkin tidak punya latar belakang teologi, mungkin cara berimannya pun ya mungkin apa ya, tidak terlalu saleh, dan juga mungkin tidak punya dasar biblis, pertimbangan dan sebagainya. Tapi mereka hidup dan mereka meyakini itu. Setidaknya mereka udah dibaptis inilah yang punya. Jadi mereka mencoba mengungkapkan iman ala mereka. Nah, tentu kita yang punya pemahaman teologi mungkin wah ini cetek banget itu ya. Tapi justru ini yang tidak boleh terjadi. Artinya kita menghakimi wah itu terlalu cetek. Tapi justru yang cetek-cetek, yang mereka yang lugu, yang terbuka, ini harus diangkat, diajak untuk ini loh yang real dialami. Ya. Nah,
disitulah mungkin kita diajak untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang real yang ditangkap orang-orang itu. Benar. Baik, terima kasih Pak Yudo. Pak Dwijo, pertanyaannya masih sama. Yang terlintas di ingatan Pak Yudo tentang sinode itu bagaimana Pak? Ya, tadi Romo mengutarakan akar katanya. Iya. Yaitu berjalan bersama. Iya. Nah, saya refleksi sebentar bahwa umat itu seringkali hanya berjalan sendiri-sendiri. Ya. Jadi hidup dalam masyarakat, dalam kehidupan rumah tangga berjalan sendiri. Pokoknya aku wong Katolik gitu ya. Jadi baptis, negara berjalan sendiri. Nah, sekarang ditingkatkan bahwa dengan istilah berjalan bersama itu sinode, sebetulnya saya berjalan bersama Yesus, bersama gereja. Ya. Maka dari itu umat juga sekarang diajak untuk berpikir bahwa saya ternyata tidak berjalan sendirian. Bahkan kalau berjalan sendirian itu malah clash, perang, cekcok, ribut ya. Tapi kalau berjalan bersama Yesus, berjalan bersama gereja, ada garis-garis baik pembimbing maupun juga batas-batas kanan kirinya ya. Jadi dengan sinode berarti berjalan bersama itu, umat sekarang ditingkatkan kesadaran menggerejanya, kesadaran berimannya bahwa saya itu tidak berjalan sendirian sekarang. Saya sebagai warga stasi, warga paroki, saya berjalan bersama gereja di paroki ini di mana saya tinggal. Nah, dengan berjalan bersama seperti itu, langsung tidak langsung umat yang tadi dikatakan tanpa latar belakang ilmu gereja ini, gitu ya. Nah, nanti setelah ini suatu penyadaran yang sederhana bahwa berjalan bersama Yesus dan berjalan bersama gereja ini sudah sebuah refleksi iman. Ya. Dengan demikian iman umat pun juga semakin ditingkatkan meskipun dengan taraf level seperti itu. Nah, kemudian di tingkat tadi disinggung oleh Pak Yudo tingkat keuskupan. Nah, ini umat diajak untuk berjalan bersama gereja dan bersama Kristus. Coba ya dikumpulkan, berbicara bersama untuk proses penyadaran bahwa saya itu kembali sama sebagai utusan dari paroki, utusan dari ini, berjalan bersama itu tadi bersama. Bahkan kalau konkretnya berjalan bersama Bapak Uskup, berjalan bersama Romo paroki ya. Nah, sehingga di sini nanti kesadaran umat dalam menggereja maupun dalam beriman ada ya. Itu bisa menjadi tolok ukur atau salah satu kriteria sejauh mana mereka menghayati perjalanan baik hidup menggereja maupun beriman umat. Nah, ini sinode tingkat keuskupan, apalagi nanti tingkat mondial, mendunia, sinode para uskup itu, nah itu sudah mengerucut lagi perwakilannya. Sementara itu dong. Baik, terima kasih Pak. Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo itu 2 kali setidaknya saya dengar secara langsung mengulangi kalimat begini. Dalam sejarah gereja baru kali ini sinode itu dimulai dari bahasanya Pak Yudo tadi akar rumput dari umat. Biasanya kalau sinode para uskup ya para uskup bertemu ketika diundangkan oleh Paus, langsung para uskup bertemu, di situ dimulai. Catatan-catatannya dari para uskup seluruh dunia ya mungkin catatan-catatan yang memang sudah dipersiapkan secara mungkin lebih sistematis, metodis, strukturnya bagus dan lain sebagainya. Tetapi kali ini Paus Fransiskus berani mengundangkan bahwa sinode para uskup dimulai dari
lingkup yang paling kecil. Bahkan modalnya cukup satu. Orang-orang yang sudah dibaptis harus menjadi partisipan, harus berpartisipasi. Nah, tugasnya adalah bagaimana kita merangkul mereka supaya mereka berpartisipasi. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dimulai dari seluruh umat, dari seluruh umat. Ini kalau melihat seperti ini, Pak Yudo, gambaran gereja yang Bapak Suci itu inginkan yang seperti apa ya kok? Model yang ditempuh beliau kok seperti ini? Karena selama ini kita ada yang namanya mungkin umat itu pokoknya melu romo lah. Sekarang itu dikatakan, ayo kamu berbicara, renungkan hidupmu di gereja, kamu posisinya seperti apa, kamu ingin bermimpi menjadi bagian yang mana dalam gereja, ungkapkan itu, tetapi aktornya Roh Kudus, bimbingan itu jangan sampai lupa. Pak Yudo melihatnya gimana, Pak? Kalau kita melihat gambaran hierarki gitu ya. Sebelum prakonsili, itu boleh dikatakan modelnya adalah piramidal. Jadi paus, para uskup, para imam, biarawati, biarawati, umat itu paling bawah. Betul. Dan boleh dikatakan kalau digambarkan, Roh Kudus itu pertama kali datang, itu diterima oleh paus, kemudian dilanjutkan ke uskup, lalu dilanjutkan ke para imam, dilanjutkan biarawati, biarawati, dan nanti kepretannya, sisa-sisanya itu untuk umat itu. Nah, kurang lebih gambarannya begitu. Nah, ketika kemudian Konsili Vatikan kedua digaungkan, pola itu diubah atau dihilangkan, dihapus, sehingga antara imam, para uskup, pastor, paus, dan umat beriman itu ada dalam satu lingkaran. Itulah yang persekutuannya. Di tengah-tengahnya itu ada Kristus. Nah, lalu kan ini menuntut sebuah konsekuensi yang tidak seperti yang kemarin gitu ya. Nah, kalau saya boleh menggunakan kata bagaimana Roh Kudus mencurahkan karunia-Nya, kalau yang dulu itu kan lewat paus gitu ya. Nah, sekarang itu biar semuanya kena. Ya, begitu menetes semuanya kena dan dapat porsi sama. Nah, kalau boleh disebut seperti itu. Nah, tentu saja porsi yang sama itu akan dirasakan secara berbeda. Nah, paus mau mengajak kita, rupa-rupanya menurut pemikiran saya adalah bagaimana Roh Kudus itu dirasakan, dihadiri, dihidupi dalam hidup mereka secara real, bukan secara teoritis. Nah, saya ambil contoh. Kita misalnya dalam ajaran gereja yang dirumuskan lewat katekismus gitu kan ya. Itu Kristus adalah, itu jelas mereka. Nah, ketika kemudian saya mengajar agama, saya tanya, Kristus itu bagimu berperan apa? Bingung mereka. Karena jawabannya nggak sesuai dengan yang ada dalam katekismus. Nah, inilah sebenarnya yang mau sungguh-sungguh direfleksikan kembali. Bukan hanya sebagai sebuah rumusan kata-kata. Iman itu jadi bukan soal rumusan kata-kata, tetapi iman itu adalah sesuatu yang hidup, yang bahkan tidak hanya hidup, tapi menghidupi dan dihidupi oleh orang beriman. Nah, ini sesuatu yang dalam bahasa yang mungkin orang-orang yang lebih mampu memilah-milah menjadi sangat filosofi sekali kan ya. Hidup yang menghidupi dan dihidupi gitu. Tapi bagi orang yang biasa-biasa, mungkin tidak punya latar belakang filosofis, dia mau merumuskan apa? Ya pokoknya saya ngalami kayak gini. Ini kalau enggak Tuhan yang memberi, saya enggak mungkin, karena manusia enggak. Nah, itu kan sebuah ungkapan yang
sangat real yang mereka rasakan, yang mereka rumuskan. Nah, Paus mau yang iman yang otentik ini. Nah ini nanti yang paling sulit adalah bagian yang merumuskan ini. Karena yang otentik ini rumusannya mungkin kalau diangkat ke sana membingungkan bagi yang teologis dan sebagainya. Kita tadi sudah melihat kira-kira gambaran umum, kita coba-coba terka, kita coba-coba mengikuti alur pola pikir, harapan dari Bapak Suci. Kenapa sinodenya akan berjalan seperti itu, menggali yang otentik bahkan dari orang-orang yang dikatakan dalam beberapa dokumen memang termasuk mereka yang seringkali suaranya tidak didengarkan, mereka yang tersingkirkan, termarginalisasikan, mereka yang bahkan jarang-jarang ke gereja, itu diminta untuk tetap bersuara. Dan di situ kan memang gereja dengan sinode ini oleh Paus Fransiskus mau menunjukkan, ayolah keluarkan suara-suara itu. Nah, tetapi syarat pertama dari sinode itu, dari sumber-sumber yang saya lihat, saya baca, syarat pertama adalah gereja menjadi gereja yang mendengarkan. Mendengarkan. Ini mendengarkan seolah-olah mudah, tetapi rupanya sulit. Kalau hanya ngomong, ya walaupun ada orang merasa kesulitan ngomong, tetapi kalau pokoknya ngomong sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan emosinya, itu kan mudah. Syarat pertama tadi, gereja yang mendengarkan, artinya gereja ya kita ya, semua orang yang dibaptis harus mempunyai disposisi ini, sikap batin ini, mau mendengarkan. Tetapi harus seimbang juga dengan kerendah hatian mendengarkan itu, seimbang dengan keberanian berbicara. Kalau orang mau mendengarkan dan dia secara tulus mau mendengarkan, dia juga harus berani berbicara. Nah, ini agak apa namanya, kita dibulak-balik supaya seimbang ini maksudnya ini. Nah, tetapi rupanya ketika kita diminta untuk mendengarkan dan kemudian berbicara, berbicaranya itu bukan berbicara yang lantur. Berbicaranya adalah berdasarkan refleksi, lalu memohon dengan rendah hati bimbingan Roh Kudus untuk supaya kita berbicara sesuatu yang asli, yang terkait dengan bahwa saya ini anggota gereja loh. Gereja ke depan itu ada saya di dalamnya. Jadi mau gerejanya mau jadi seperti apa? Nah, untuk berbicara itu selain mendengarkan orang lain, mendengarkan juga terutama bisikan Roh, Roh Kudus. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah discernment. Saya ke Pak Twijo dulu ini, Pak Twijo. Pak Twijo masih ingat dengan istilah discernment, Pak ya? Iya. Masih akrab ini Pak Twijo. Kalau dari dasar biblis, Pak Twijo, menurut sumber tertulis, Santo Ignatius Loyola, pendiri Jesuit itu, seringlah mengambil istilah pembedaan roh. Itu dari surat 1 Yohanes bab 4 ayat 1. Dikatakan di situ, saya bacakan dulu Pak ya, supaya nanti semoga umat juga melihat ini, membacanya lebih mendalam di rumah. Dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 1 dikatakan begini: saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini ajakan dari penulis surat Yohanes supaya orang menguji roh-roh itu. Pak Twijo, tolong Pak, ini istilah discernment kadang membingungkan. Lalu dasar biblisnya ada salah satu, misalnya kata-kata dari penulis surat pertama Yohanes, ujilah roh-roh itu. Untuk memudahkan kita memahami discernment, bagaimana Pak Twijo? Silakan. Terima kasih Romo. Ya. Tidak gampang. Baik, istilahnya yang saya ingat dalam bahasa Latin, discretio spiritum. Ya. Diskresi. Lalu bahasa sekarang agak modern ini
cukup disingkat diskresi gitu. Diskresi ya. Nah, diskresi, sehingga ini bukan susah lagi, tetapi hanya kata diskresi, dan di situ lebih populer. Ya, biasanya juga dalam proses mengambil keputusan, kebijakan atau apa ya, setelah diskusi ini oleh para manajemen atau para manajer dengan anak buahnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan perusahaan misalnya. Ya, misalnya begitu ya. Ya, jadi nah sekarang dengan discernment ini diangkat ke martabat rohani, ya. Jadi bukan sekedar berdasarkan akal sehat, pikiran saja, akal budi, tetapi juga ditingkatkan kepada sesuatu yang ilahi atau yang rohani. Maka tadi Romo mengatakan ini ujilah setiap gerakan roh itu ya. Nah, di dalam pengalaman hidup kita sendiri ada sebetulnya umat juga sekarang diajak, meskipun sudah tahu tapi kurang perlu digarisbawahi, ada gerakan roh baik, ada gerakan roh jahat. Nah, gerakan roh ini mana? Karena supaya di dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu ada pertimbangan-pertimbangan di situ. Nah, pertimbangan roh baik biasanya yang baik-baik, pertimbangan roh jahat juga biasanya yang jelek-jelek. Nah, tetapi jangan percaya begitu saja, karena di dalam pertimbangan yang baik itu pun ada juga unsur-unsur negatifnya. Ya. Jadi ya sudah, wah ini yang positif, tetapi dalam positif perlu diuji, ini ada juga negatifnya. Begitu pula yang negatif-negatif, jangan-jangan kalau perlu dilihat sudut pandang, ini ada positifnya. Nah, sehingga semakin lengkap di dalam mengambil kebijakan itu. Karena atau juga bisikan-bisikan dari roh jahat atau roh buruk ini manis-manis baik, oh bagus, nah, oh iya ya, tetapi justru sebetulnya itu cobaan, godaan. Nah, maka dari itu dengan proses discernment kita diajak untuk mempertimbangkan ya hal-hal yang baik dan yang buruk yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam hati nurani kita. Namun itu perlu diuji lagi, yaitu apa? Keputusan yang tadi berat yang mana perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kita hidup menurut kehendak Allah, maka dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hasil pertimbanganku, hasil discernment saya, mana kira-kira yang menjadi kehendak Tuhan. Maka keputusan atau kebijakan yang diambil di sana bukan semata-mata kebijakan manusiawi, tapi kebijakan rohani, kebijakan ilahi. Ya, akhirnya keputusan pun hasil discernment itu yang bukan semata-mata diriku sendiri, tapi sudah mengikut sertakan partisipasi dari Tuhan sendiri, bukan hanya manusiawi. Mungkin sementara itu. Baik, terima kasih Pak Dwijo. Di misalnya surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 14 itu banyak ditafsirkan, diyakini bahwa tanda sebagai orang Katolik yang dewasa itu orang yang bisa berdiscernment, membeda-bedakan roh. Tadi Pak Dwijo mengatakan memang dalam diri kita itu ada suara-suara, pikiran-pikiran yang beraneka ragam. Kalau tadi surat 1 Yohanes bab 4 ayat 1 mengatakan ujilah roh-roh itu. Itu kaitannya dengan adanya antikristus dari perikop itu. Nah, maka penulis surat Yohanes mengingatkan kepada umat, ujilah roh-roh itu, karena ada nabi-nabi palsu. Artinya pewarta-pewarta palsu. Roh dari yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu uji dulu. Mereka itu dari Allah atau dari si jahat. Nah, Pak Yudo nambahkan soal discernment ini, Pak. Silakan, Pak. Iya, saya memberi contoh konkret aja. Baik. Misalnya soal kasus vaksin.
Nah, ya, ada orang-orang yang mengatakan vaksin itu harus, ini bagus, ini begini. Di sisi lain ada yang mengatakan hati-hati, itu kita akan dibuat menjadi robot dan sebagainya kan ya. Kita ingat itu ya. Itu hoax itu muncul ya. Nah, mereka mungkin tidak salah dalam memahami seperti itu karena mereka punya latar belakang tertentu. Ya. Nah, kita sekarang ada informasi di kita yang aneka ragam itu. Lalu kita harus memilih. Nah, disitulah kita harusnya berani mempertimbangkan, bukan lagi kata orang, tetapi sampai pada keputusan, ya, saya mau ini karena saya membutuhkan ini, badanku membutuhkan ini. Nah, beda sekali dengan sikap orang yang mengikuti karena disuruh. Ya, ini sama kasusnya kalau misal kita ke gereja, ya, konkretnya kita ditanamkan dalam diri kita sejak kecil bahwa setiap hari Minggu harus ke gereja. Nah, ketika kita mengalami suatu pandemi, kita tidak boleh ke gereja. Lalu kita harus misa secara live streaming. Lalu ada yang mengatakan itu tidak sah. Bahkan seorang uskup yang berani mengatakan bahwa hakikat misa adalah bertemu. Nah, lalu bingung kita. Ini misa apa enggak? Yang benar yang mana? Nah, lalu di situ kita diajak untuk merefleksikan, sebenarnya apa sih kaitannya antara perayaan Ekaristi dengan diriku? Bukan soal teorinya, bukan soal seharusnya, tapi realnya apa? Nah, di situ kemudian kita diajak untuk memikirkan. Sama saja nanti ketika kita sudah dibuka kesempatannya untuk bisa langsung, bisa tidak lagi live streaming, tapi kita bisa offline langsung. Kita pun mungkin akan ada yang mengatakan, aduh itu nggak enak lagi loh kita ketemu. Sekarang kan di rumah aja enak, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah mandi, nggak usah itu kan ya. Nah, ketika kita ada sebuah langkah yang baru, kita seringkali merasa berat untuk meninggalkan apa yang lama. Sudah mapan. Nah, disinilah justru kita diajak untuk berpikir, positifnya apa kalau saya misa offline? Negatifnya apa? Nah, tentu itu ada semuanya. Dan ada keinginan hati. Apakah keinginan hati saya itu benar atau keinginan Tuhan atau keinginanku sendiri? Nah, inilah yang namanya secara konkret discretio tadi ya. Jadi membedakan. Jadi bukan hanya soal seperti sekarang ini istilah diskresi itu memutuskan gitu ya. Prosesnya itu bagaimana kita menimbang, kita berpikir dan kita mencoba untuk secara, dan di sini yang dibutuhkan paling utama adalah kejujuran hati. Betul. Nah, ini yang harus hidup. Nah, bagaimana kita sampai pada kejujuran hati? Ya diangkat dalam doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seringkali kita memutuskan hanya karena keinginan kita, menurut pikiran kita, menurut pertimbangan akal budi kita, kalau Pak Wijo tadi mengatakan. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita gunakan hanya sekedar akal budi. Ada namanya rasa. Dan kita sebagai orang Timur punya itu begitu kuat, dan intuisi itu seringkali pada zaman ini kita sudah mati, kalah dengan rasio. Gitu loh. Baik, pikiran dan hati itu memang dua anugerah, dua sinar yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, dan kita sungguh mensyukuri itu. Tetapi tidak jarang juga orang yang entah karena terlalu diindoktrinasi sehingga ada yang namanya sesat pikir. Ada juga yang malas berpikir. Ada juga yang malah sebaliknya hanya mengikuti perasaan saja. Nah, dalam proses diskresi, discernment ini
seluruh umat diajak untuk tadi modalnya tulus jujur, mendengarkan bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya. Mungkin bentuknya pertanyaan dulu lah, apa bener? Ini apa bener ya? Waduh, nanti kalau vaksinnya ini kami jadi robot, nggak usah. Tapi buktinya apa dah? Buktinya nanti jadi robot ini, jangan-jangan orang yang mengatakan itu punya tujuan tertentu. Terus saya malah yang akhirnya dirugikan kalau nanti ada gelombang berikutnya vaksin nggak jadi imun, nggak jadi kebal. Mungkin memang dinamikanya sesederhana itu sebenarnya. Kita menimbang-nimbang dalam pikiran kita, perasaan kita, bertanya-tanya yang benar yang mana, ini yang terbaik untuk saya apa. Tetapi sekarang diarahkan proses itu untuk gereja. Sehingga bertanyanya juga harus berani, kalau gitu gereja itu saya, peran saya apa ya? Kalau misalnya selama ini suaranya tidak didengar, ya ngomong. Ngomong tetapi modalnya tadi jujur, mendengarkan bisikan roh, mendengarkan orang lain. Tidak ada maksud untuk supaya kata-kata saya dicatat, nanti menjadi litani salah gereja misalnya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Paus menginginkan melalui proses mendengarkan dan discernment ini, seluruh umat ngomong, tetapi ngomongnya itu berdasarkan tuntunan roh, berdasarkan ketulusan dan kejujuran. Tidak untuk membuat, bahkan Paus mengatakan tidak untuk membuat dokumen kok ini. Dokumen kita katekismus ini, ya ampun tebalnya segini. Wah, ini kita baca setiap hari saja sudah hebat ini. Kitab suci, ada dokumen misalnya hukum gereja lagi. Kita dalam sinode ini, Paus tidak ingin membuat satu dokumen yang baru. Tetapi cara hidup menggereja di milenium ketiga, di masa depan gereja adalah sinodalitas, berjalan bersama. Maka wujudnya jadi tidak mengatakan bahwa hierarki berbicara selesai masalah. Tidak. Semua berbicara supaya menunjukkan saya ada, gereja ada. Baru di situ kita nanti jalan bersama. Pak Dwijo sudah melihat logo resmi dari sinode, Pak Dwijo? Iya, sudah Romo. Baik, Pak Dwijo tolong digambarkan sedikit. Logonya itu sangat bagus, sederhana tetapi penjelasannya sangat bagus dan ini luar biasa. Pak Dwijo, silakan Pak. Logo resmi perjalanan sinodal. Ini logonya memang agak model-model sekarang, maklum model komputer. Model komputer ya. Jadi tidak lagi gambar yang jelas. Abstrak tapi tidak abstrak. Iya itu. Sebuah pohon besar, megah, penuh kebijaksanaan dan bercahaya, mencapai langit. Sebuah tanda vitalitas dan pengharapan mendalam yang mengungkapkan salib Kristus. Tanda ini memegang Ekaristi yang bersinar seperti matahari. Jadi ada seperti piala dan hosti yang piala dan itu hosti, itu Ekaristi. Cabang-cabang horizontal yang terbuka seperti tangan atau sayap. Itu. Yang pada saat yang sama menunjuk pada Roh Kudus. Memang namanya logonya abstrak, jadinya Roh Kudusnya mana? Umat Allah tidak statis, terus bergerak. Itu gambar berjalan bersama, memang siluet itu. Berjalan bersama itu dengan siluet-siluet yang ada, mengacu langsung pada etimologi kata sinode yang berarti berjalan bersama, seperti yang sudah kita bahas tadi. Perjalanan orang-orang dimulai dari pohon kehidupan. Pohon pengetahuan ada enggak, Romo? Karena ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pohon ini menghembuskan dinamika umum yang sama kepada orang-orang dan menyatukan mereka. 15 siluet ini merangkum seluruh kemanusiaan kita dalam keragaman situasi kehidupan generasi dan asal usulnya. Nah, ini memang kalau nanti berwarna di fotokopi itu nampak
gambar seliwatnya. Tapi kalau tidak, ini hanya ya hitam putih ya. Ada yang tidak pakai teken tongkat dan gambar biarawatinya atau pasturnya nggak jelas. Tapi ya itulah. Aspek ini diperkuat oleh banyaknya warna-warna cerah yang mungkin ada ahli lukis namanya pastel ya, warna pastel yang merupakan tanda kegembiraan. Tidak ada hierarki di antara orang-orang ini. Semuanya berada pada pijakan yang sama. Muda, tua, pria, wanita, remaja, anak-anak, kaum awam, kaum religius, orang tua, pasangan, lajang, sehat, cacat, uskup, biarawati, biarawan tidak berada di depan mereka, tetapi di antara mereka ada bersama di tengah. Ada bersama di tengah umat. Ya. Baik, sudah sewajarnya bahwa anak-anak kemudian remaja membuka jalan. Wah, ini agak sudut pandang yang lain, Romo. Ya, karena anak-anak di depan kok jangan-jangan salah jalan ya. Generasi milenial itu. Generasi milenial ini membuka jalan. Mengacu kepada kata-kata Yesus dalam Injil ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Dari Matius bab 11 ayat 25. Garis dasar horizontal untuk gereja sinodal yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi, melintang dari kiri ke kanan ke arah kumpulan orang yang berbaris, menggarisbawahi dan memperkuatnya hingga diakhiri dengan tema Sinode 2021 hingga 2023, titik tinggi yang mensintesis keseluruhan. Ya. Itu kurang lebih penjelasan dari logo yang resmi perjalanan sinodal ini. Pak Yudo mau menanggapi soal logo ini, Pak, karena ya itu yang resmi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dwijo. Tetapi tadi Pak Yudo juga sudah menyinggung sih sebenarnya. Tapi mau menambahkan sesuatu tentang logo ini. Ya, yang saya lihat adalah bahwa pada lingkaran warna oranye dan cabang-cabang itu, saya pertama-tama yang saya tangkap bukan pohon, malah apa, Pak? Tapi ini orang yang sedang berjalan dengan tangan terbuka mengarah ke depan gitu ya. Dan kemudian diingatkan di bawahnya dia tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan dengan seluruh aspek masyarakat manusia, orang-orang beriman, mulai dari remaja, tua, uskup, biarawan, biarawati, orang cacat, anak-anak, boleh dikatakan menjadi semua warga gereja itu berjalan. Dan perjalanan itu tanda kutip ya, dinaungi. Kalau tadi saya mengatakan kayak orang yang jalan duluan, ini ternyata kemudian saya melihat ini Roh Kudus. Nah ya. Jadi Roh Kudus yang mengajak berjalan bersama mereka, dan mereka diajak untuk memikirkan, ternyata saya tidak sendirian, saya berjalan dalam naungan Roh Kudus. Kemudian saya kalau tadi digambarkan itu piala dan hosti diwujud nyatakan dalam liturgi, dalam ekaristi dan sebagainya. Ini sesuatu yang multitafsir lah gitu ya. Baik Pak, terima kasih para pendengar, Pak Dwijo juga Pak Yudo. Saya akan membacakan pertanyaan yang menjadi pertanyaan umum, bahan refleksi seluruh umat Katolik dalam rangka sinode yang digaungkan oleh Paus Fransiskus ini. Pertanyaannya diawali dengan sebuah kalimat penegasan begini: sebuah gereja sinodal dalam mewartakan Injil berjalan bersama.
Ini penegasan dari sinodalitas ya, bahwa sebuah gereja sinodal dalam mewartakan Injil berjalan bersama. Pertanyaannya begini, bagaimana berjalan bersama ini terjadi sekarang ini di gereja lokal Anda? Langkah-langkah apa yang diminta Roh untuk kita ambil agar bertumbuh dalam berjalan bersama kita? Dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana berjalan bersama ini terjadi sekarang ini di gereja lokal Anda? Artinya ya ini pertanyaan besar untuk keuskupan, tetapi pertanyaan konkretnya bisa dirubah menjadi bagaimana berjalan bersama sebagai gereja itu terjadi sekarang ini di komunitas kita. Ya. Entah itu lingkungan, kering, komunitas basis, bahkan keluarga. Itu bagaimana berjalannya itu? Apakah berjalannya seorang bapak, misalnya di keluarga bapaknya menjadi seorang seperti uskup misalnya, yang masih sangat hierarkis misalnya. Itu apakah ada partisipasi dari keluarga yang lain? Anak-anak diajak berpartisipasi sebagai anggota gereja dengan cara tertentu dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah apa yang diminta Roh untuk kita ambil agar bertumbuh dalam berjalan bersama. Inilah yang tadi kita sudah mengawalinya dengan mendengarkan dan diskresi atau discernment tadi itu. Kita tidak akan membahas pertanyaan itu Pak Dwijo, Pak Yudo, tetapi saya lebih tertarik untuk kali ini melihat dari Sekretariat Umum Sinode Para Uskup dari Vatikan sana itu memberikan petunjuk-petunjuk untuk refleksi, sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sinode. Pertanyaan-pertanyaan sinode itu kerangka besarnya itu tadi yang saya bacakan tadi itu. Soal bagaimana berjalan bersama di komunitas kita, di gereja lokal kita. Tetapi dari sekretariat juga menunjukkan dan dari sekretariat juga memberikan petunjuk-petunjuk untuk refleksi, sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sinode. Diharapkan sungguh memang umat itu tidak ragu, tidak takut untuk berbicara. Sungguh ini nanti salah satu yang harus dibongkar untuk gereja milenium ketiga, gereja masa depan itu adalah misalnya umat terlalu mendewakan romonya. Pokoknya pejah gesang nderek romo, pejah gesang nderek Gusti, mati hidup ikut Tuhan lah, berdasarkan bisikan Roh. Kalau saya pokoknya mati hidup ikut romo, waduh nanti malah susah ini, malah ini kita diajak untuk melihat bahwa saya sebagai orang dibaptis itu menghidupi diri sebagai gereja yang hidup di zaman ini, dan saya dituntun oleh Roh Kudus melalui discernment, melalui diskresi, menimbang-nimbang dalam diri. Saya harus mengatakan sesuatu karena saya ada ini. Yang saya katakan adalah terkait dengan saya sebagai anggota gereja, sebagai sebuah komunio, sebagai sebuah persekutuan, lalu yang harus berpartisipasi dan terlibat dalam misi. Wujudnya seperti apa? Sinode ini tidak akan menentukan wujudnya harus begini, harus begitu, harus ada panduan ini, panduan itu, tidak. Tetapi yang jelas kita memberi masukan seasli mungkin bahwa itu dari kita dan dari bimbingan Roh Kudus, supaya kita nanti terarah pada gereja milenium ketiga yang berjalan bersama. Nah, makanya jangan takut bersharing, jangan takut menyampaikan sesuatu. Kalau kita memang sudah memiliki sikap mau mendengarkan, sudah memiliki sikap berdoa, mohon diterangi Roh Kudus, sudah berdiscernment dengan baik, jangan takut berbicara. Tidak akan kemudian kita boleh membantah apa yang diseringkan orang lain, nggak boleh. Itu bukan tujuannya. Tujuan kita adalah partisipasi sebanyak mungkin orang untuk berbicara secara otentik. Nah, Pak Dwijo, Pak Yudo, ditawarkan ada pendekatan naratif untuk refleksi, sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sinode. Saya membacakan poin-poinnya saja ya. Misalnya begini, kisah hidup pribadi, artinya ya diajak untuk menceritakan kisah
masing-masing dari kita. Pandangan iman kita itu bagaimana? Tempat yang kita inginkan dalam gereja kita untuk kita itu seperti apa? Itu seperti apa? Itu kita bebas mengatakan itu kisah hidup pribadi. Selain kisah hidup pribadi, ada pertukaran naskah. Misalnya dibikin kelompok, dibuat kelompok-kelompok, masing-masing menulis sebuah naskah bersama, kemudian bertukar untuk ditanggapi tema tertentu, misalnya memakai 5 pilar hidup gereja misalnya. Kelompok satu menulis tentang martiria misalnya, nanti yang lain menanggapi. Itu metode itu bisa juga. Menemukan kata-kata yang tepat, misalnya para peserta diajak untuk mengungkapkan apa yang dibangkitkan gereja dalam hidup mereka, atau untuk menyebut kata-kata yang menunjukkan apa yang diperlukan untuk berjalan bersama Yesus, untuk bersinodalitas. Lalu dari kata-kata itu mereka diminta menjelaskan. Misalnya saya membayangkan kalau soal sinodalitas, saya membayangkannya soal kaki, misalnya. Lalu saya memilih kata kaki. Lalu yang lain boleh bertanya, kok memilih kata kaki sih? Kenapa? Itu juga metode bersharing untuk memberi rangsangan supaya kita berbicara. Atau berkomunikasi melalui gambar-gambar. Logo tadi itu sudah gambar, dan kita tafsirannya bisa berbeda-beda ya. Pak Yudo tadi melihatnya sebagai orang yang berjalan di pohon itu, nggak ada salahnya di situ. Lalu ada karya seni pribadi dan bersama. Karya seninya itu bisa lagu, mungkin bisa drama dan lain sebagainya. Menulis bersama ini juga bisa puisi, doa, mazmur, lagu dengan tema tertentu, dengan tema berjalan bersama Yesus maksudnya, karena ini sinode. Lalu ada yang penampilan. Selain itu ditampilkan juga atau diberikan juga kesempatan pendekatan untuk bersharing melalui sharing kitab suci. Misalnya teks-teks yang terkait dengan sinodalitas, murid di Emmaus misalnya, perjalanan murid di Emmaus, itu tokoh-tokohnya bisa dijadikan untuk bahan sharing. Saya kok seperti 2 murid itu ya, kalau dengan keluarga saya sering berkelahi. Karena apa ya? Oh, mungkin karena Yesusnya tidak ada di situ. Nanti kalau ada Yesusnya mungkin terang di situ. Saya ke Pak Dwijo. Pak Dwijo, dari petunjuk untuk refleksi, lalu pendekatan naratif yang tadi saya sebutkan, yang ditawarkan oleh Sekretariat Umum Sinode Para Uskup ini, kalau menurut Pak Dwijo dulu, ini yang paling mungkin untuk umat kita yang katakanlah di lingkungan itu yang mana menurut Pak Dwijo? Iya, sesuai dengan kategori usia, Romo. Kategori usia, ya. Ya, kalau untuk anak-anak ya gambar, lebih menarik. Kalau untuk remaja mungkin lagu, puisi, atau apa ya, pantun atau apalah ya. Tapi untuk yang tua-tua, nah ini biasanya sharing. Ya, sehingga namun sharing ini pun sebetulnya ya mereka berefleksi kan. Nah ini, sehingga untuk beberapa metode ya itu tadi. Supaya bahkan komik untuk anak-anak ya, komik itu nggak dikenal mungkin, atau dengan tokoh-tokoh yang ini, tetapi tidak lagi dalam gambar kertas, tapi mungkin dalam video atau apa ya, yang di YouTube atau apa gitu ya. Nah di situ lebih menarik memang. Jadi menurut saya lengkap ya, tetapi dalam pelaksanaan ini akan dimulai di tiap paroki dulu. Nah, tiap paroki masih tiap lingkungan. Nah, ya maka dari itu kalau aktivitas atau umat mau aktif seperti ini berjalanlah. Tetapi ya mohon maaf Romo paroki gelem apa ora ya, mau atau enggak aktif ini, karena ini memang suatu karya besar juga. Meskipun saya mulai dari paroki saya, tetapi kalau tidak ada aktivitas, sebetulnya umat apa ya gemerget gitu loh ya, kepengin bicara ya. Dan gereja yang mendengarkan tadi, dengarkan suara kami ya, tapi sebetulnya karena sifat orang itu kan ingin berbicara, Romo. Entah bicaranya ngelantur atau bicara nggak jelas, nggak apa-apa. Tetapi nanti yang menyaring itu yang tingkat di atasnya ya, yang bisa menyaring itu. Nah,
Jadi sebetulnya ingin bicara, hanya itu tadi kadang-kala aktivitas seperti itu hanya hilang begitu saja karena apa? Dikemas dalam kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ya nggak jelas. Tapi kalau dikemas di dalam pertemuan dan di dalam doa, di sanalah ya baru tercipta. Sementara itu loh. Baik, Pak Yudo mau melihat ini pertanyaannya masih sama dari Pak Tejo tadi, hanya kita menggarisbawahi bahwa memang sinode ini itu melalui metode yang ditawarkan supaya memunculkan autentik dari umat itu, katakanlah memang peran Romo Paroki itu sangat positif diberikannya, digariskannya, menyemangati untuk mendengarkan mereka, menjadi pendoa mereka, menjaga ajaran Kristus tanpa menggantikannya, tanpa menggantikan Kristus maksudnya, itu sangat positif. Sehingga memang kita berharap bahwa nanti di sini dalam proses ini tidak ada lagi umat mengatakan anulah manut Romone lah, kalau Romonya apa ikut saya, atau Romo justru yang mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu tidak ada, tidak ada. Nanti narahubung punya hak untuk atau semacam kesempatan tim untuk langsung terjun bahkan ke yang tim dari tingkat paroki, dan itu sangat memungkinkan. Sehingga maksudnya proses ini bukan untuk menghalang-halangi orang berbicara, tidak, tetapi justru orang diajak berbicara, sehingga kita tidak menginginkan adanya nanti bahwa terjadi salah paham seperti itu. Nah, Pak Yudo mau menambahkan sesuatu, silakan Pak. Ya, yang menurut saya ini akan bisa jalan kalau kita punya orang-orang yang dilatih untuk menjadi fasilitator. Ya, betul, betul Pak. Karena kuncinya nanti di fasilitatornya itu. Jangan sampai fasilitator itu banyak omongnya sehingga tidak banyak umat yang bicara, malah menguasai pembicaraan. Atau sebaliknya, fasilitator tidak bisa menghidupkan suasana sehingga ya ngomongnya ngalor ngidul. Nah, ini butuh mungkin semacam pelatihan dan pedoman-pedoman yang konkret, dan bahkan kita tidak bisa lagi dengan cara yang sudah sangat umum dilakukan dengan sosialisasi begini, nanti silakan, itu kan kebiasaan kita ya. Nanti selanjutnya silakan umat berkreasi sendiri, kacau pasti. Nah, oleh karena itu memang kita butuh fasilitator yang dilatih untuk bisa memandu tanpa menjadi kaku. Ini yang susah. Betul. Karena seringkali fasilitator itu yang kita punya itu karena belum berpengalaman, lalu kata Romonya begini loh, kata Romonya jangan, lalu ini justru nggak jalan lagi gitu ya. Nah, inilah yang harusnya diingatkan, tugas dan peran fasilitator dalam pertemuan itu apa. Betul-betul memfasilitasi supaya pertemuan itu bisa berjalan sesuai dengan arahan dan punya tujuan yang jelas. Tidak jatuh pada kumpul-kumpul asal bicara, dan juga tidak hanya asal mendengarkan apa yang disampaikan, jadi hanya monolog saja. Nah, ini bagaimana mengolah kedua keseimbangan kecenderungan yang seringkali muncul. Karena kita sebagai fasilitator itu harus punya keberanian untuk memotong orang yang banyak omong. Betul. Dan juga harus berani membangkitkan, memberi pertanyaan stimulus kepada orang yang tidak mau omong atau tidak bisa omong. Nah, ini justru yang harus kita siapkan pribadi-pribadi yang dalam pertemuan-pertemuan nantinya itu akan menjadi ujung tombak kita. Baik, Pak. Terima kasih. Di dokumen istilah pertemuan itu sesekali atau beberapa kalilah diganti dengan istilah rapat sinodal. Pertemuan sharing untuk itu bahasanya rapat sinodal. Dan memang Pak Yudo benar, fungsi fasilitator itu sangat ditekankan. Fasilitator itu yang jelas adalah termasuk orang yang mau mengasah intuisinya tadi itu.
Kalau misalnya seorang bapak yang sedang sakit kemudian bersharing, saya itu kesepian, saya itu hanya bisa mendengarkan radio misalnya. Dari ungkapan itu yang implisit itu apa? Yang termuat di dalamnya itu apa? Apakah ini menyangkut pastoral di paroki, atau itu menyangkut persoalan keluarga, misalnya kalau anak-anaknya jauh tidak pernah dikunjungi misalnya, itu harus punya intuisi itu. Betul. Termasuk memberi stimulus, rangsangan bahwa ketika seseorang sedang sharing lalu macet, itu macet, itu nanti malah orang akan ribut. Ini waktunya 5 menit, padahal sharing ini 2 menit kok sudah macet ini. Harus bisa melontarkan dengan konteks yang sudah dibicarakan di 2 menit awalnya, orang ini harus bisa mengambil sesuatu lalu melemparkannya semacam umpan supaya dia nyambung lagi menceritakan kisah hidupnya. Di sini dari sekali lagi Sekretariat Umum Sinode itu ditawarkan proses yang sangat-sangat ketat soal waktu. Karena memang maksudnya supaya banyak yang ngomong, sehingga orang juga ngomongnya itu sudah jelas. Dia itu ketika dalam tahap persiapan sudah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, sehingga yang dikatakannya sudah tertata. Inilah, jangan ngelantur harapannya. Walaupun sulit juga. Nanti kalau fasilitator harus dengan cara yang sopan, itu mengingatkan, silahkan tinggal misalnya 1 menit. Atau kok masih banyak waktunya ini Pak? Misalnya saya ambil contoh begini, di bagian awal itu ada 5-10 menit yang disebut sebagai lingkaran discernment. Jadi prosesnya adalah tidak seperti yang kita buat seperti biasa ibadat formal itu, tidak. Discernment dulu 5-10 menit, dan itu di situ misalnya dibacakan 1, 2, 3 ayat kitab suci. Setelah itu baru fasilitator meminta, misalnya nanti minta tolong Bapak Anton yang di sana untuk menulis mencatat misalnya. Setelah itu dipilih lagi 1 orang, minta tolong Bu Yuli misalnya untuk menjadi timekeeper. Nanti kalau ada yang sudah lebih sharingnya, minta tolong ya Bu ya diingatkan, misalnya seperti itu. Terus ada dikatakan menetapkan waktu untuk bersharing itu 6 menit misalnya. 1 orang maksimal 6 menit. Lalu sharing putaran pertama itu 40 menit, jedanya 15 menit, sharing putaran kedua 45 menit, lalu ditutup terakhir 5 menit dengan doa syukur. Ini sungguh murni sharing Pak ya. Kalau melihat yang saya katakan tadi, Pak Dwijo tanggapannya gimana? Itu nampaknya terlalu saklek atau enggak Pak? Saya kan kok sampai diatur menitannya menitannya waktunya sampai seperti detail gitu ya Romo. Tapi dan itu pun ya sebetulnya hanya schedule yang di atas kertas, karena nanti dalam praksis nggak jalan. Ada beberapa yang molor gitu Romo. Sementara itu. Baik, terima kasih. Kalau Pak Yudo mau menambahkan sesuatu Pak? Kalau kita belum biasa untuk berbicara efisien, ya memang ini harus menjadi pedoman ya. Artinya mau tidak mau, tetapi ketika kita sudah terbiasa untuk berbicara secara efektif, lalu kita akan bisa menyampaikan sesuatu secara jelas dan singkat. Nah, ini memang mengajak kita untuk berani berpikir, berani mempersiapkan, berani melangkah tanpa harus jelas arahnya gitu ya. Betul. Makanya ada proses discernment yang tadi disarankan sekitar 5 menit. Sehingga ketika dari pertanyaan umum gitu lalu ayat kitab suci membantu untuk semakin memperdalam resepsi kita hening dulu, memikirkan dulu nanti yang Roh menggerakkan dalam diri saya itu apa sih, mau ngomong apa. Oh misalnya saya ini adalah seorang misalnya guru. Sebagai seorang guru saya mengajar di misalnya sekolah di negeri, tapi murid Katoliknya hanya 2. Jadi yang saya lihat misalnya Roh menggerakkan saya walaupun hanya 2, itu tetap harus saya ajar. Kalau bisa memperluas misalnya
menghubungi sekolah lain yang tidak ada guru agamanya misalnya. Jadi itu sudah disiapkan di awal dulu. Memang proses persiapannya harus ada dan memang di sini kita berharap sih dengan orang berani untuk tulus berbicara setelah dibimbing Roh Kudus itu, tetapi kemudian juga dia harus memiliki persentase keberanian yang sama untuk mendengarkan. Jangan hanya ingin didengarkan. Kalau ingin didengarkan itu kita malah payah nanti. Baik, Pak Yudo, Pak Dwijo, terima kasih atas kebersamaannya. Juga Anda sekalian para pendengar Radio Suara Wajar yang budiman, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk bersama kami dalam satu program acara Nuansa Iman pada malam hari ini yang secara khusus kita pakai untuk mengawali pembahasan mengenai persiapan sinode di 2023 sebagaimana Paus Fransiskus mencanangkannya, tetapi terlebih untuk persiapan kita fase dari bulan ini sampai kemudian bulan Maret tahun depan. Semoga kita bisa menampilkan sesuatu yang otentik untuk sumbangan kita ke Gereja Universal. Akhirnya saya Romo Anjar yang bertugas bersama segenap kru Radio Suara Wajar mengucapkan selamat malam, terima kasih dan Tuhan memberkati.